Halo, ketemu lagi pada sesi video kali ini masih dalam topik inovasi dan kreativitas. Pada video yang membahas mengenai Pulau Kebebasan, saya menjelaskan apa saja faktor yang berpengaruh penting dalam proses menemukan atau membangun Pulau Kebebasan. Namun, bagaimana sebenarnya langkah Anda menemukan Pulau Kebebasan? Atau jika gagal menemukannya, apakah mungkin kita membangun Pulau Kebebasan itu? Terkait hal ini kita perlu memahami terlebih dahulu satu hal, yaitu di organisasi manapun kita akan menemukan 6 tipe karakter orang atau pemangku kepentingan, baik individu ataupun kelompok yang akan memberikan respon berbeda pada inovasi yang akan kita jalankan. Kita lihat satu persatu. Kelompok pertama sering disebut dengan early adopters. Mereka adalah orang-orang atau pihak terkait dengan organisasi, baik internal maupun eksternal, yang memiliki kecenderungan responsif terhadap ide inovasi yang kita pikirkan. Kita perlu mengidentifikasi orang-orang ini lebih awal dalam proses inovasi yang akan kita lakukan, dan memulai langkah inovasi kita dengan cara yang tentunya akan menarik dan menguntungkan mereka. Itu tadi adalah kelompok pertama, early adopters. Kelompok kedua disebut dengan kelompok advocates. Orang-orang yang memiliki pengaruh cukup kuat, atau sering kita istilahkan orang yang memiliki kekuatan politik. Kelompok ini juga cenderung memihak dan masih mau mempromosikan ide inovasi kita. Biasanya orang-orang ini adalah mereka yang telah memiliki pengalaman perusahaan yang mendalam. Mereka cenderung memiliki banyak jaringan dan banyak modal sosial. Kelompok advocates ini juga senang dengan adanya ide-ide inovasi baru. Biasanya kelompok advocates adalah pihak eksternal, baik rekan bisnis atau mitra yang bekerja sama dengan kita selama ini. Kelompok advocates juga mungkin adalah para regulator atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat aturan dan regulasi yang berpengaruh besar pada organisasi kita. Atau kelompok advocate juga bisa dari pelanggan kita, yang biasanya akan membagi informasi dengan cepat terkait produk baru kita. Kita juga perlu mengidentifikasi orang-orang yang masuk kategori kelompok advocates ini lebih awal, karena mereka akan berperan sangat penting untuk membuka, dalam tanda kutip, jalur politik untuk proses inovasi kita. Kita bisa mengidentifikasikan kelompok advocates ini misalnya dengan melihat inovasi yang pernah dilakukan di masa lalu. Kita lihat siapa saja pendukung saat itu, atau dengan bertanya, siapa yang akan diuntungkan dengan proses inovasi yang akan kita jalankan ini jika nantinya berhasil. Itu adalah kelompok advocates. Kelompok ketiga dan keempat disebut dengan indifference fence-sitters dan cautious fence-sitters. Saya gabungkan saja penjelasan kedua kelompok ini karena masih memiliki arti atau karakter yang hampir sama. Dari namanya kita bisa definisikan bahwa kelompok ini adalah pihak yang walaupun ragu masih memberikan dukungan bagi ide inovasi kita, khususnya kelompok indifference fence-sitters. Bagi kelompok cautious fence-sitters sendiri, mungkin ide kita kurang cocok untuk kepentingan mereka, dan kecenderungannya adalah mereka terlihat sangat sibuk sehingga mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk memahami ide inovasi kita lebih jauh. Bahkan cautious fence-sitters ini bisa saja menolak ide inovasi kita jika rekan atau kawannya menolak lebih dahulu. Secara internal, kelompok ini contohnya adalah staf atau departemen yang akan mendukung ide inovasi kita, tetapi mereka tidak melihatnya sebagai prioritas saat ini. Secara eksternal, ini mungkin mitra kerja yang kita perlukan untuk mengoperasikan bagian dari inovasi kita atau pelanggan sekunder kita. Cautious fence-sitters mungkin akan menjadi penentang ide kita ketika mereka menjadi skeptis atau melihat bahwa ide inovasi kita mungkin akan menjadi masalah bagi mereka suatu saat nanti. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada, misalnya waktu atau dana, kita mungkin saja masih dapat mengabaikan dua kelompok fence-sitters ini untuk saat ini. Karena biasanya mereka akan bergabung setelah mereka melihat para early adopters melakukannya dan bergabung dengan kita. Oke, kita lanjutkan. Dua kelompok yang terakhir disebut dengan positive skeptics dan negative skeptics.
Saya jelaskan bersama juga karena dua kelompok skeptiks ini juga memiliki karakter yang hampir sama. Kelompok ini mungkin memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk khawatir tentang potensi dampak inovasi kita terhadap organisasi atau pasar misalnya. Kelompok positif skeptics mungkin saja menolak ide kita karena mereka pernah memiliki pengalaman negatif dengan ide sejenis tersebut sebelumnya. Secara internal mereka mungkin duduk di Departemen Kepatuhan atau bagian terkait hukum. Para pihak eksternal, mereka mungkin para regulator atau pembuat kebijakan. Biasanya kita mungkin memiliki keinginan melibatkan kelompok positif skeptics lebih awal. Tidak hanya untuk mendapatkan dukungan mereka, tetapi juga agar kita bisa memahami kekhawatiran mereka dan memasukkan atau melibatkan mereka ke dalam proses inovasi kita agar bisa berjalan lebih lancar. Kelompok negatif skeptik sendiri secara eksternal mereka mungkin pesaing atau pemain lain yang kemungkinan besar akan mengalami kerugian jika inovasi kita berhasil. Yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah mencoba menghilangkan ketergantungan kita pada kelompok negatif skeptics. Misalnya, menghindari menempatkan inovasi yang akan kita jalankan di bawah hierarki otoritas mereka, atau pengaruh atau bantuan mereka yang kadang kita harus perlukan. Kita hindari hal itu. Oke? Jadi itu adalah tipe kelompok yang akan kita temui saat kita menyampaikan mengenai ide inovasi kita, baik ke internal maupun eksternal organisasi. Banyak peneliti dan praktisi menyarankan kita perlu mengidentifikasi lebih awal 3 jenis kelompok, yaitu early adopters, advocates, dan positive skeptics yang telah saya jelaskan di awal tadi. Dengan identifikasi awal 3 kelompok ini, kita tentu berharap agar bisa segera mendapatkan dukungan dari mereka dan juga mungkin mendapatkan berbagai masukan serta saran dari mereka mengenai rencana inovasi kita. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi kelompok negatif skeptics lebih awal. Mengapa? Hal ini untuk menghindari berbagai halangan yang mungkin akan mereka timbulkan di kemudian hari. Dan kita perlu melakukan berbagai pencegahan agar tidak membuat kelompok negatif skeptics ini merasa terganggu. Tentu jika kita bisa melakukan langkah-langkah strategi di atas dengan berkelanjutan dan rapi, maka kita akan semakin memiliki potensi yang lebih besar untuk melancarkan proses inovasi mencapai tujuan yang kita rencanakan di awal. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.